Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, solusi penyelesaian masalah ya. Jadi kita ini nggak selamanya bisa terlalu mengandalkan mekanik bengkel untuk bisa eh, menyelesaikan masalah yang terjadi pada kendaraan kita, baik mobil ataupun motor. Karena ya kita juga harus ingat bahwa kemampuan manusia terbatas. Mungkin sebagai mekaniknya pernah banyak menangani masalah, tapi bisa jadi untuk masalah tertentu dia itu nggak begitu mengerti. Nah ini ya pentingnya untuk join grup yang sama dengan kendaraan kita, karena biasanya yang di grup, walau mereka itu sebagai sama-sama konsumen, bukan seorang mekanik, bukan seorang apa jenenge ya, orang yang biasa udak-udak motor atau mobil, kalau pernah jadi korban mesti sedikit banyak tahu lah pengalaman dari solusi-solusi yang ditawarkan. Karena kadang ya solusi dari bengkel ya, walau bengkel sok yakin sok ngerti gitu ya, kadang nggak menyelesaikan masalahnya dengan baik ya, walau itu bengkel resmi sekalipun ya. Bahkan kayaknya di bengkel resmi itu malah lebih banyak cerita-cerita nggak enak. Motor atau mobil punya penyakit tertentu, ditangani sudah habis banyak, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, tapi belum sembuh. Itu ada ceritanya. Jadi karena memang ya namanya kendaraan itu kompleks ya, kompleks, dan suatu masalah bisa aja yang diselesaikan cuma gejalanya ya, sama kayak orang sakit gitu ya. Gejalanya ini, penyakitnya bisa macam-macam, harus diiringi gejala-gejala yang lain. Kadang ya repotnya beda dengan dokter. Mekanik itu kadang mengasumsikan, oh kalau misalnya masalah ini, oh pasti ini gitu ya. Padahal belum tentu. Karena misalnya, oh ada di faktor lain, ada sifat ini, unsur ini gitu ya, ada gejala ini. Itu kadang nggak diperdulikan walau konsumen sudah sharing. Misal ya, motor berebut, digas nyalakan mesin susah, digas tiba-tiba nggak kuat mesinnya gitu ya, tiba-tiba mati sendiri. Nah kalau orang yang sok tahu mungkin, wah ini pasti masalah injektor ini, yes ini masalah coil pump ini, wheel pumpnya masalah ini. Dia nggak punya alat diagnosa yang tepat, nggak punya alat ukur yang tepat, wis di aja, wes putuskan aja, wes ganti ini filternya bensin harus ganti, ini pompanya harus ganti, ini selangnya ini juga sudah mulai bocor itu ya. Ya mungkin itu oh ya sembuh sesaat, tapi terus berikutnya masalah lagi. Padahal bisa jadi itu cuma gara-gara businya yang salah heat ring, misalnya karena konsumennya tertarik iklan-iklan, hasutan, oh busi ini bagus, oh busi ini bagus. Terus yang parah ketika penjualnya itu nggak tahu juga soal produknya, sehingga ngasih rekomendasi salah.
harusnya yang headringnya sekian, tapi sama penjual dikasih yang sekian gitu ya. Businya baru gitu ya. Terus gak usah diganti mas busi ini saya tas tuku aku anyar ya, gitu ya. Ya businya nggak diganti, yang diganti lain-lain, habis ratusan ribu, habis puluhan juta, tapi tetap masalah ya. Konsumennya sendiri ya kadang apa ya, nggak cermat ya, mungkin nggak sadar bahwa masalah itu mulai terjadi ketika atau setelah ganti busi ya. Karena orang itu ya punya pendapat kadang tidak mau menerima kesalahan gitu loh. Wis dia apa jenenge habis banyak kok malah bermasalah gitu, kadang orang nggak mau terima. Nggak mungkin busine iki busi aku tuh larang-larang, satu biji harganya ratusan ribu, ini 300.000 satu biji. Masa ya malah bikin motornya gak enak, malah bikin mobilnya gak enak? Mustahil gara-gara busi. Kalau yang punya mobil isinya 1 300.000 lah 1,2 juta. Ini aku sudah habis 1,2 juta, masa ya malah makin gak karuan mesinnya. Sing rekomendasi ki Suhu, orang paling pinter sak grup. Mustahil salah. Si Suhunya ini pengalaman utak-atik mesin balap, punya pengalaman apa jadi mekanik. Dia ini punya dealer besar di sini. Mustahil rekomendasinya salah. Kadang orang punya mentalitas seperti itu, tapi ya faktanya itu bisa terjadi ya. Rekomendasi seorang ahli ya, seorang yang dianggap ahli, orang yang dianggap expert itu salah, itu bisa terjadi. Terutama karena ya rekomendasinya sudah di luar ekspertisnya, sudah di luar keahliannya. Mungkin dia beneran jago tuning balap, tapi untuk misalnya merek Honda Civic, spesialis Honda Civic, di luar Honda Civic misalnya apa Chevrolet Spin atau misalnya Terios atau Rolls gitu ya, dia rekomendasinya bisa aja salah. Yang punya dealer juga sama, kadang yang punya dealer itu lebih ngikutin sales pitch atau kata-kata pemasaran, kata-kata iklan dari yang jual produk ke dia, bukan dari uji coba sendiri. Kadang juga dari kata konsumen yang belum tentu juga bebas dari bias ya, karena konsumennya barangkali wis sama-sama habis banyak kok gak ada efeknya ya. Terus merasa wah kok aku tok yang ketipu ya, harus orang lain harus ketipu juga kan. Ada juga yang punya mentalitas seperti itu. Tapi ya harus diakui, orang yang sudah habis banyak itu ya pingin sesuatu yang ada manfaatnya, yang bisa dirasakan manfaatnya. Ya wis lah, prinsipnya itu aja. Kita kadang perlu ngeyel, perlu debat dengan mekanik ya. Kalau kita misalnya merasa apa yang dia diagnosa itu salah. Masalahnya mekanik itu sering nggak mau terima di debat dengan konsumen, merasa lebih tahu walau dia 100% salah. Walau dia terbukti salah pun jarang sekali ngasih jaminan. Oh, tutuk iki kok tutuk salah aku iki. Walau salah diagnosa jarang banget ada mekanik yang mau mengakui salahnya. Ya kecuali kalau konfrontasi sampai frontal itu mungkin, oh iya mas sorry mas salah gak bener, sudah habis ratusan juta puluhan juta gitu. Cuma ngomong sorry ya
Wes lah itu aja ya. Repot kalau sudah seperti itu. Ya solusinya ya biasanya orang cari bengkel lain. Tapi ya penulis rekomendasikan juga, coba tanyalah ke grup, barangkali ada orang yang senasib. Cobalah tanya-tanya ke mereka itu juga. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.